Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Hai, selamat datang di Semua Murid Semua Guru, Social Media Channel dan juga TV Edukasi Channel. Senang sekali rasanya ini hari kedua kita ketemu lagi setelah kemarin kita juga punya berbagai macam topik di Ngobrol Publik Online dalam rangkaian Pesta Pendidikan 2019. Hari ini kita akan membahas mengenai berangkat dari literasi. Sudah ada dua narasumber yang kece-kece. Halo. Hari ini kita punya Mbak Gina, selamat datang di Ngobrol Publik Online. Senang sekali menerima kehadirannya. Kita juga punya Mas Musolin. Ya, terima kasih sudah undang. Senang sekali. Boleh disapa dulu mungkin dadah-dadah. Karena harapannya nih yang nonton kita tuh dari berbagai macam daerah di Indonesia gitu ya. Oke, mungkin sebagai perkenalan boleh diceritain dulu Mbak Gina kepada teman-teman yang lagi nonton nih, lagi sibuk apa, lagi ngerjain apa, terutama yang terkait dengan pendidikan. Nata kemana nih? Nggak biasa depan kamera. Oke, halo, nama saya Gina Esnur. Saya adalah filmmaker, saya produser, penulis skenario dan juga sutradara. Saya adalah co-founder dari Wahana Kreator dan kalau di sini saya mewakili Semesta Anak. Itu adalah sebuah komunitas untuk anak khususnya yang adalah usaha gabungan dari Wahana Kreator dan Kini. Gitu. Oke. Kalau Mas Musolin nih boleh diceritain sedikit nggak? Tentang apa nih? Tentang Mas Musolin, terus kemudian apa yang dilakukan terkait dengan pendidikan. Halo, nama saya Muhammad Abdul Musolin. Saya dari Pustaka Bergerak Indonesia. Kebetulan saya relawan dan juga pengurus di Pustaka Bergerak Indonesia. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa mohon maaf dari Pak Nirwan yang seharusnya hadir tapi beliau berhalangan sehingga mewakilkan kepada saya seperti itu. Saya founder dari komunitas literasi berkaki, kemudian co-founder di Kos Idea, kebetulan dia bergerak di bidang jasa sosial media seperti itu. Dan saat ini saya sedang fokus di pergerakan literasi di taman-taman, bagaimana mengajak pengunjung taman untuk ikut membaca seperti itu. Oke. Nah, karena hari ini temanya tuh tentang literasi gitu ya. Saya mau tanya dulu sama Mbak Gina dan Mas Musolin. Sebenarnya apa sih makna literasi buat Mbak Gina dan Mas Musolin? Siapa dulu nih? Abjad atau? Berdasarkan nomor rumah boleh nggak? G dulu berarti. Kalau menurut saya sih literasi itu tuh bukan cuman harfiah kemampuan baca aja gitu, tapi sebenarnya adalah kemampuan dan kompetensi untuk bisa menangkap dan secara jelas dan kemudian bisa menjelaskannya kembali gitu dan menerapkannya ke kehidupan nyata. Makanya akhirnya literasi itu tuh bukan cuman sekedar membaca tapi juga apapun kemampuan hidup kita yang basic gitu, seperti bahkan kalau sekarang anak-anak sekarang tuh udah lahir di zaman digital ya, dia harus punya kemampuan literasi digital gitu. Kemudian mereka nonton film, dia harus literasi, punya kemampuan literasi nonton film, keuangan dan sebagainya gitu. Jadi bukan cuma sekedar membaca ataupun menulis, tapi kemudian bagaimana itu dikaitkan sama seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana gitu ya? informasi yang masuk ke dia kemudian bisa dia olah dan dia terapkan kehidupan sehari-hari gitu. Informasi menjadi skill, itu yang paling penting sih. Jadi bagaimana mengelola informasi tersebut dan kemudian bisa ditransformasikan ke keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan gitu kira-kira ya. Banget. Oke, kalau Mas Musolin nih, tadi saya dengar udah melakukan banyak banget kegiatan yang terkait dengan literasi. Emang maknanya literasi apa sih, Mas? Literasi memang awalnya memang baca tulis ya, tapi seiring berkembangnya waktu kan literasi juga pemaknaannya mulai banyak, mulai dari seperti kata Mbak Gina tadi,
bagaimana individu menangkap sebuah informasi kemudian mengolahnya sehingga menjadi sesuatu yang positif seperti itu. Oke. Karena kan kenapa sebenarnya ini diangkat jadi topik pembicaraan kita siang ini, banyak banget yang melakukan kegiatan, terus juga banyak ini juga jargon yang digadang-gadang di banyak sekali aspek gitu ya, ngomongin literasi dan literasi. Tapi dari penjelasan yang Mbak Gida dan juga Mas Musolin, ternyata itu tuh bukan cuma on the surface aja gitu ya, tapi sebenarnya meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kemudian saya mau tanya nih, Mbak Gina dan juga Mas Musolin melakukan banyak hal ya terkait dengan pendidikan gitu ya. Ada nggak sih keresahan yang dimiliki terkait dengan literasi pada khususnya? Jadi mungkin awalnya kalau bagi saya itu tuh karena saya membuat film dan kemudian itu tuh ditonton sama minimal aja ribuan sampai jutaan penonton, itu berasa banget gimana impactnya ketika para penontonnya tuh kurang punya kemampuan literasi yang baik gitu. Jadi akhirnya seringkali gitu apa yang kita berusaha sampaikan itu tuh nggak sampai, atau karena sekarang hubungan antara pembuat sama penonton, audiens itu tuh bisa langsung terhubung cepat dengan digital gitu, bisa di Instagram, komen, di YouTube, di Twitter, bisa mention dan sebagainya. Akhirnya tuh langsung berasa banget gitu efek bahwa ya kurang sekali gitu literasi di mereka. Ada kejadian atau komen atau yang ini yang sangat khusus nggak, Mbak? Maksudnya ini menarik gitu, maksudnya kayak semenjak film Posesif gitu saya udah kayak nemu, dan tentu dengan bantuan Ibu Najila Shihab. Iya, aku suka banget film itu. Maksudnya saya jadi menemukan gitu kegelisahan saya gitu ketika Bu Ella selalu bilang kalau gawat darurat pendidikan itu tuh bisa dibantu dengan cerita gitu. Kalau saya karena saya bergeraknya di film, bentuk cerita di film, akhirnya tuh jadi concern ke anak-anak, remaja dan keluarga gitu. Dan itu juga kenapa akhirnya bikin Semesta Anak. Karena gimana sih? Karena maksudnya saya tuh nggak punya kemampuan dan belum ada waktu untuk yang benar-benar kayak Mas yang baik hati ini datang langsung ke masyarakatnya, itu amat sangat penting gitu. Tapi kan harusnya kita seiringan gitu. Betul. Nah, jadi tuh ketika kita berhadapan punya media yang luas gitu, yang impactnya luas, akhirnya tuh langsung berasa tuh nggak semua orang tuh punya pemahaman yang sama. Seringkali tuh miss the point gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang nih film saya baru akan tayang sekitar bulan Juli, 2 Garis Biru. Dan itu ngomongnya soal sex education, dan itu tuh langsung viral gitu karena saking kita nggak biasanya ngomongin seks secara terbuka, dan pemahaman literasinya tuh pendek gitu, jadi cuma bergerak secara gimmick gitu. Betul. Jadi akhirnya, dan kalau ngomongin soal bagaimana kampanye pemilu kemarin tuh langsung berasa kan betapa kurangnya literasi kita gitu penduduk Indonesia, sehingga banyak banget yang terjebak ke berita-berita yang salah, narasi yang salah dan sebagainya. Gitu sih. Iya, menarik banget. Jadi banyak banget sebenarnya yang kita temui itu yang seringkali kita tidak indahkan juga, keresahan-keresahan yang kita lupakan, padahal sebenarnya tuh itu masalah yang memiliki akar yang jadi tuh seringkali akhirnya komennya tuh cuman jangka pendek gitu. Atau kadang-kadang tuh ya informasi yang sudah ada itu tuh ditanyakan ulang kembali. Padahal udah jelas-jelas di posternya gitu ya. Gitu. Dan maksudnya itu kayak itu benar kemampuan yang basic banget gitu. Maksudnya ini film gitu yang kemampuan yang orang tuh harus audio visual hadir gitu. Itu kan maksudnya tingkatannya kan di atas saya baca lah gitu. Tapi ya kebayang kan baca itu tuh seharusnya tuh kemampuan yang amat sangat perlu dimiliki orang banyak. Dan taken for granted. Baca bukan berarti punya literasi yang baik gitu. Ini mungkin Masnya bisa menjelaskan. Gimana nih kalau Mas Musolin keresahannya apa? Terus ada nggak sih cerita-cerita yang ditemui yang terkait dengan permasalahan seputar literasi? Oke. Pertama aku cerita awal Pak Nirwan dulu untuk mendirikan Pustaka Bergerak ya. Jadi keresahan beliau itu karena beliau memang sukanya berkuda ya. Jadi beliau kebetulan lintas selatan itu coba sisir. Dan setiap dia mampir untuk memberi minum atau memberi makanan buat kudanya, kadang anak-anak suka menghampiri gitu ya.
anak-anak suka menghampiri, kadang suka bantu juga buat cari rumputnya. Kemudian saat beliau bertanya tentang ini desa apa, kemudian sejarahnya kayak gimana, anak-anak ini ngeblank gitu. Jadi nggak tahu. Sedangkan menurut beliau itu bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak kenal, seperti itu kan. Jadi berangkat dari situ akhirnya beliau mendirikan Pustaka Bergerak Indonesia ini. Kalau saya pribadi sih kebetulan saya 2015 itu ikut di kampus namanya Urindo Mengajar ya Mbak. Kemudian kita ngajarnya memang nggak jauh sih, sekitar 2 jam lah mungkin dari Jakarta, daerah Jonggol ke atas itu. Tapi kondisi di sana sangat miris. Di sana gedung itu cuma ada 3, gurunya cuma ada 2. Mohon maaf nih ya, itu hanya lulusan SMP. Padahal cuma berapa kilo dari Jakarta seperti itu kan. Itu membuat saya kacau balau. Kalau kata Mbak Nazela hashtagnya itu darurat. Gawat darurat ini ya. Padahal nggak terlalu jauh dari pusat kota. Nggak terlalu jauh dari pusat. Dari situlah kita coba membantukan 3 komponen mulai dari negara, pemerintah, swasta sama masyarakat ini harus bahu-membahu, gotong royong gimana caranya biar pendidikan ini semakin maju. Jadi nggak kerja sendirian nih? Enggak. Kerja barengan. Kerja barengan. Kerja barengan. Oke. Tadi kita udah bicara soal makna, kita juga udah ngomongin soal keresahan. Sebagian juga udah menceritakan tentang inisiatif inovasi dan juga kolaborasi yang dilakukan. Nah, boleh diceritain lebih dalam lagi nggak sebenarnya nih Mbak Gina tuh lagi ngerjain apa di Semesta Anak? Terus kira-kira apa yang teman-teman penonton nih perlu ketahui tentang itu dan gimana mungkin kalau bisa ikutan dan sebagainya? Oke, Semesta Anak itu sebenarnya lahir dari kegelisahan betapa bahwa sebenarnya gini, saya dan teman-teman punya kemampuan untuk bercerita gitu. Dan kita tuh kalau ngelihat anak saya sendiri deh butuh banget cerita. Nah, tapi seringkali cerita itu tuh cuma dipakai ya udah gitu aja, dan seringkali juga untuk membuat anak bisa menangkap pesan dari cerita itu ditulislah di buku dongeng. Kita sering banget kalau di buku-buku kan terakhirnya pesan moral. Akhirnya jadinya anak-anak itu tuh bukan terbiasa mengelola informasi dan kemudian merefleksikan apa yang dalam hidupnya dia gitu, tapi disuapin gitu. Nah, Semesta Anak itu tuh berusaha untuk membuat cerita-cerita sendiri, kemudian memberi keahlian kepada anak-anak dalam konteks cerita, dan kemudian membawa IP yang sudah ada gitu. Kita kerjasama, kita bikinin ceritanya apa, termasuk juga kita mau kerja bareng sama keluarga kita gitu. Jadi tuh apa value yang baik, dan kita percaya gitu cerita tuh menghubungkan. Kalau saya salah satu quotes favorit saya tuh dari Ben Okri, dia bilang kalau mau meracuni sebuah bangsa, racuni ceritanya. Nah, kita lihat aja bagaimana sinetron merusak Indonesia gitu. Merusak literasi, merusak kualitas generasi gitu. Nah, Semesta Anak adalah cerita untuk anak yang bergerak untuk membuat anak-anak lebih baik gitu. Jadi karena saya seorang ibu gitu, saya sadar banget bahwa anak saya nggak mungkin hidup sendirian nanti gitu. Ketika kita mau bilang oke, kita Indonesia akan punya generasi emasnya di tahun 2035, ya anak-anak saya harus berdampingan dengan anak-anak yang lain gitu. Apa yang paling mudah menghubungkan cerita. Gitu sih. Oke, dan cerita erat sekali ya dengan banyak sekali fenomena dan juga kejadian yang terjadi dan bagaimana itu bisa tersampaikan sepanjang zaman. Nanti kegiatannya adalah kita akan bikin banyak kelas gitu, dari kelas menulis karena udah banyak banget. Kapan menulis buat anak gitu? Udah ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu gitu. Oke. Kayak saya gak berani karena justru buat anak-anak harus hati-hati kan kurikulumnya gitu. Terus kemudian sampai kelas emotional skill gitu, bagaimana anak memahami emosinya dengan bantuan cerita dan yoga yang kayak gitulah. Menarik banget. Jadi bukan cuma sekedar menulis, kerangkanya paragraf 1 paragraf 2 itu kan yang kayak sering sekali diajarkan gitu ya, tapi sebenarnya bagaimana menghubungkan cerita untuk menyampaikan suatu pesan tertentu. Dan yang paling penting adalah merefleksikan
cerita ke dalam dirinya gitu. Jadi ketika dia nanti mengalami hal-hal yang sulit, ketika dia remaja, ketika dewasa, dia udah punya bekal dari cerita-cerita yang dia baca atau yang dia tuliskan. Gitu. Aduh, senang banget dengernya. Semoga lancar Mbak Amin. Gina. Oke, kita punya pertanyaan dari sosial media mungkin. Menurut kakak-kakak, Menurut kakak-kakak, apa sih yang menjadi akar penyebab kurangnya literasi di Indonesia? Saya mau tanya ke Mas Musolin dulu nih yang udah ke berbagai daerah ya rasanya. Apa ya? Kalau menurut kita sih distribusi buku sih. Oke. Distribusi buku. Apa yang terjadi Mas dengan distribusi buku? kartel. Distribusi buku saat ini kan ini ya. Kalau zaman dulu itu kan kirim misalnya ke Papua gitu kan, itu kan bisa lebih mahal ongkosnya daripada harga bukunya ya. Makanya dari itu, dari 2017 para pegiat literasi kan waktu diundang ke istana, kawan-kawan menyampaikan bahwa bagaimana kalau ada dalam setiap bulan itu 1 hari untuk ada pengiriman buku gratis seperti itu kan. Akhirnya ya disitulah melalui Pak Presiden menginstruksikan kepada pos, berjalanlah distribusi buku itu. Kemudian sesampai berjalannya waktu, banyak banget buku-buku yang masuk dan betul-betul berasa gitu loh. Jadi bagaimana kawan-kawan, saya ambil contoh yang di Lampung ya kan, melalui buku akhirnya mereka baca yang tentang lele gitu kan, tentang lele, kemudian dia aplikasikan dan alhamdulillah sampai sekarang usahanya terus naik seperti itu. Jadi bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Distribusian buku. Oke. Kalau dari Pustaka Bergerak sendiri, kira-kira dari yang sudah dilakukan ada nggak yang bisa kisah-kisah suksesnya yang bisa diceritakan ke teman-teman mungkin supaya bisa jadi inspirasi untuk menanggulangi masalah literasi? Kalau dari ini sih dari Pustaka Bergerak sendiri ya. Dari Pustaka Bergerak itu kita kemarin coba kerjasama dengan Kemenkumham ya. Bagaimana caranya kita kawan-kawan yang di dalam warga binaan itu biar literate juga, tidak ketinggalan seperti itu kan. Kita coba membuat semacam lomba gitu, semacam lomba, jadi lomba baca puisi, lomba cerita, dan kita lebih konsen ke anak-anaknya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ini sudah berjalan, insya Allah nanti akan terpilih pemenangnya seperti itu. Terima kasih. Mbak Gina punya pendapat nggak dari pertanyaan yang tadi? Kalau ngomongin kenapa literasi kita rendah tuh banyak banget gitu, dari yang itulah hashtag gawat darurat pendidikan gitu, sampai kalau ngomongin buku, saya adalah orang yang imannya sama gitu. Minat baca kita nggak rendah, akses kita yang terbatas gitu. Maksudnya kayak dari itu maksudnya tuh masalahnya tuh kayak jadi lingkaran setan gitu. Harga buku mahal, aksesnya sulit, kemudian akhirnya orang akhirnya jadi pasarnya terbatas karena kebayanglah ini buku yang kalau di India serba murah, di Malaysia dapat subsidi, Indonesia tuh mahal banget buku. Dan akhirnya industri terbatas, orang ngerasa nggak bisa hidup jadi industri ini, kemudian akhirnya menyebabkan dari penulis-penulisnya kurang bisa, penulis Indonesia tuh dikit banget gitu. Dan kemudian akhirnya pembacanya juga jadi terbatas gitu. Akhirnya ya udah muter situ aja gitu. Makanya jadi kalau misalnya masalahnya apa ya akhirnya kita perlu ngecek lagi kebijakan pemerintah dan masalah akses sih gitu. Jadi terutama orang-orang yang ngerasa dia punya privilege lebih itu perlu untuk mulai bergerak aktif gitu untuk meningkatkan kualitas literasi semua orang gitu. Iya. Jadi memang karena masalahnya tuh banyak, kompleks sehingga yang dilakukan Mas Musolin dan Mbak Gina tuh juga nggak bisa sendirian gitu. Betul. Rasanya. Perlu kerjasama dari berbagai macam pemangku kepentingan gitu rasanya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, boleh dibuat lebih mendekat. Oke. Kak Gina sempat menyebut tentang pentingnya bercerita. Yang dimaksud apakah secara oral atau tertulis? Dua-duanya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak pendidikan kita itu tuh sudahlah ada skill yang
bener-bener nanti dibutuhkan ketika dewasa, tapi itu nggak diajarin di pendidikan kita. Misalnya kemampuan membaca yang baik, bukan cuma bisa baca ya. Itu tuh orang tuh berhenti sampai bisa baca, ya udah selesai. Bisa gitu. baca huruf, Bisa kata baca kalimat huruf, dan sebagainya gitu beda ya. banget kan kalau misalnya ada video dari gawat darurat pendidikan itu beda banget bisa baca sama memahami arti dari bacaan tersebut gitu. Nggak jangan novel dulu deh, berita aja tuh banyak yang susah bacanya gitu. Nah, skill-skill seperti bercerita baik dengan cara tulisan, kemudian oral, kemudian literasi, memahami, itu tuh adalah skill yang sebenarnya justru tuh dibutuhkan saat kita dewasa dan kerja. Saya ditanya sinkos tangan apa gunanya sekarang, saya apa ya gunanya ya? Mungkin buat teman saya yang bergerak di kamera lighting masih ada gunanya, cuma saya sebagai penulis, aduh gue bingung gitu. Nah tapi kemampuan bercerita, mempresentasikan ide, kemudian kepercayaan diri yang muncul karena keahlian bercerita, itulah yang harusnya diajarkan gitu. Jadi kalau ditanya apa pentingnya ya dua-duanya. Dua-duanya ya, dan itu nggak bisa dipisahkan satu sama Iya. lain. Oke. Ada satu pertanyaan lagi? Oke. Kegiatan yang cocok untuk meningkatkan literasi. Mungkin ini boleh saya rangkum aja pertanyaannya kira-kira gini. Kalau teman-teman yang nonton dimanapun berada, teman-teman semua murid, semua guru ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan literasi. Apa hal sederhana yang kira-kira bisa dilakukan? Menarik sekali pertanyaannya, Mas dulu. Hal sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam kehidupan sehari-hari. hal sederhana. Ini boleh dibayangkan mungkin yang nonton ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah, atau mungkin karyawan dan sebagainya. Iya. Sebenarnya balik lagi ke orang tua ya. Orang tua di sini memegang sebuah amanah yang sangat penting. Bagaimana bukan mencekoki ya, apa ya Mbak? Ngajarin anaknya gitulah mungkin ya. Bagaimana ngajarin anaknya agar anak-anak ini pertama ya tadi mau membaca, kemudian dari membaca kan nanti baca itu tidak harus membaca buku atau apa, tapi kita juga membaca lingkungan, membaca sosial gitu lah. Jadi nanti kan bisa diimplementasikan misalnya karena kita membuang sampah akhirnya terjadi banjir. Karena kita suka menebang pohon akhirnya tanah longsor atau dan segala macam lah seperti itu. Jadi untuk meningkatkan literasi saya kira dimulai dari keluarga dan masyarakat serta pemerintah. Oke, jadi dimulai dari lingkungan yang terkecil, dari keluarga, kemudian membahas fenomena sehari-hari merupakan sebenarnya bagian dari usaha untuk meningkatkan literasi kira-kira. Melihat hubungan sebab akibat gitu kali ya Mas ya, betul. kurang lebih. Bagina. Melanjutkan tadi menarik gitu ngomongin sebab akibat gitu. Menurut saya salah satu yang bisa dilakukan untuk literasi ini adalah pertama mungkin untuk ngecek diri sendiri, saya sudah cukup paham nggak ya untuk udah bisa ngetes. Menurut saya adalah banyak bertanya. Yang paling menarik adalah dari kehidupan kita untuk mencari solusinya adalah pertama kali adalah ya bertanya. Untuk tahu ketika kita bertanya, paling nggak kita udah tahu nih setengah dari persoalan itu apa gitu. Misalnya saya seorang ibu rumah tangga, terus saya ngelihat rutinitas saya bisa bertanya lagi ke diri saya, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari rutinitas itu. Dari situ akhirnya udah langsung jelaskan, oh jangan-jangan ada opsi-opsi yang terbuka ketika kita bertanya. Ketika ada opsi yang terbuka, otomatis kita mencari skill yang baru gitu. Baik, nah ketika kita tahu ada kebutuhan untuk mencari skill yang baru, ada kemampuan, ada lagi kehadiran baru untuk cari informasi lagi yang baru gitu. Ketika kita butuh informasi yang baru, langsunglah terbuka dari mana aja gitu. Ketika kita di dunia internet saat ini, orang bisa macam-macam kan, tinggal Google gitu. Bagaimana menjadi pemasak yang lebih baik? Muncul apps-nya, muncul resepnya, muncul videonya gitu. Dan akhirnya ketika kita punya kemampuan lebih baik, ada keinginan untuk membuat orang-orang di sekitar kita jadi lebih baik gitu. Dan akhirnya bisa ngajarin tuh misalnya ngomongin soal masakan gitu, bagaimana menjelaskan ke anak ngomongin apa sih makanan, apa sih pentingnya makanan gitu. Nah itu sih, bertanya lebih baik akan membuat kualitas hidup lebih baik gitu.
Menarik. Oke, menarik sekali diskusi kita hari ini. Mungkin kalau saya boleh rangkum sedikit teman-teman. Jadi kalau kita bicara literasi itu luas sekali terkait dengan berbagai macam aspek dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyerap informasi, kemudian bagaimana itu ditransfer ke dalam berbagai macam bentuk untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di kehidupan kita. Bagina, Mas Musholin merupakan contoh teman-teman kita yang selalu berinovasi, kemudian juga berkolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk menyelesaikan masalah literasi. Tapi apakah hanya Bagina dan Mas Musholin saja yang bisa melakukan itu? Tentu saja tidak. Seperti yang Mas Musholin bilang tadi, membicarakan semua hal, gitu ya, berdialog, berdiskusi, melihat hubungan sebab akibat mulai dari lingkungan yang terkecil bisa kita lakukan mulai sekarang. Dan juga seperti yang Mbak Gina sampaikan tadi, bahwa bertanya merupakan sebuah modal utama untuk mencari tahu banyak hal, untuk kemudian paham terhadap lebih banyak hal lagi. Jadi berangkat dari literasi, kita mulai melakukan sesuatu dari sekarang. Terima kasih Mbak Gina, terima kasih Mas Musholin atas kehadirannya, senang sekali. Teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di Ngobrol Publik Online dalam rangkaian Pesta Pendidikan 2019 selanjutnya. Dah. Kita bisa bersama